Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Adia Malai Putri dengan NIM 068. Saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan layanan pendidikan anak remaja berkebutuhan khusus Diskalkulia. Selanjutnya, teman-teman akan mengenal apa sih Diskalkulia. Diskalkulia berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti menghitung dengan buruk. Awalan dis berasal dari bahasa Yunani dan berarti buruk. Kalkulia berasal dari bahasa Latin yaitu kalkuler yang berarti menghitung. Dengan demikian, diskalkulia didefinisikan sebagai gangguan belajar khusus yang mempengaruhi kemampuan siswa untuk menguasai keterampilan aritmatika di tingkat sekolah. Diskalkulia mengacu pada kesulitan dalam pemahaman konsep, menghitung prinsip, atau aritmatika secara terus-menerus. National Center for Learning Disability menjelaskan bahwa diskalkulia mengacu pada berbagai ketidakmampuan belajar seumur hidup yang melibatkan matematika. Diskalkulia bervariasi pada masing-masing orang dan dapat mempengaruhi berbagai segi kehidupan seseorang. Istilah diskalkulia berkaitan erat dengan konotasi medis yang melihat adanya keterkaitan dengan gangguan sistem saraf pusat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskalkulia adalah kesulitan secara terus-menerus dalam pemahaman konsep dan keterampilan matematika yang disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat dan memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing anak. Selanjutnya, mengenai layanan pendidikan. Layanan pendidikan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan ini menuntut adanya penyesuaian dalam pemberian layanan pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian, ada 5 prinsip dasar layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada keseluruhan anak atau older children. Itu maksudnya adalah layanan pendidikan harus didasarkan pada pemberian kesempatan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada kenyataan atau reality. Pemberian layanan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diungkapkan dengan sebenarnya. Selanjutnya, ada program yang dinamis atau a dynamic program. Subjek pendidikan adalah manusia yang sedang tumbuh dan berkembang sehingga layanan harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada subjek didik. Selanjutnya, ada kesempatan yang sama atau equality of opportunity. Anak berkebutuhan khusus harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa memprioritaskan jenis-jenis kecacatan yang dialaminya. Dan yang terakhir adalah kerjasama atau kooperatif dalam pemberian layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti orang tua, dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, ahli terapi okupasi, dan ahli fisioterapi, konselor, dan tokoh masyarakat. Selain 5 prinsip tadi, ada prinsip pendukung yang perlu diperhatikan dalam penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada kasih sayang, yaitu merupakan penerimaan dan pengakuan bahwa mereka sama seperti anak-anak lainnya. Wujud pemberian kasih sayang dapat berupa sapaan, pemberian tugas, menghargai dan mengakui keberadaan anak. Selanjutnya ada keperagaan. Guru hendaknya menggunakan alat peraga yang memadai agar anak terbantu dalam menangkap pesan. Alat-alat peraga hendaknya disesuaikan dengan bahan, suasana, dan perkembangan anak. Selanjutnya, ada keterpaduan dan keserasian antara di mana hal tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan mendorong terbentuknya kepribadian yang utuh pada diri anak. Selanjutnya ada pengembangan minat dan bakat. Proses pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus hendaknya didasarkan pada minat dan bakat anak karena dapat memberikan sumbangan dalam pencapaian keberhasilan. Selanjutnya ada kemampuan anak. Proses pendidikan berdasarkan kemampuan anak lebih terarah ketimbang yang tidak berdasarkan kemampuannya, seperti keinginan orang tua atau tuntutan kurikulum, sehingga masing-masing anak perlu memperoleh perhatian dan layanan yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada modal. Pemberian contoh atau modal akan membentuk pribadi dan perilaku siswa. Guru merupakan model bagi anak didiknya.
perilaku guru akan ditiru. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran agar model yang ditampilkannya dapat ditiru oleh anak didiknya. Selanjutnya ada pembiasaan. Pembiasaan bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan penjelasan yang konkret dan berulang-ulang karena keterbatasan indera dan proses berpikir anak berkebutuhan khusus yang terkadang lambat. Dan selanjutnya ada latihan. Latihan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dan selanjutnya ada pengulangan, diperlukan untuk memperjelas informasi dan kegiatan yang harus dilakukan anak. Dan yang terakhir adalah penguatan, merupakan tuntutan atau penghargaan untuk membentuk perilaku pada anak. Penghargaan akan memberikan motivasi pada diri mereka. Bila ini terjadi, anak akan berusaha untuk menampilkan prestasi lain. Dari prinsip dasar layanan tersebut, dapat ditegaskan bahwa dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkesulitan belajar matematika atau diskalkulia harus didasarkan atas pemberian kesempatan yang sama serta keterpaduan antara ranah untuk membentuk pribadi yang utuh pada siswa. Kemampuan dan karakteristik siswa berbeda dengan siswa lainnya, sehingga memerlukan pembiasaan, latihan, pengulangan, penguatan, dan pembelajaran yang konkret. Pengembangan program yang dinamis dan berdasarkan dengan kemampuan, minat, serta bakat siswa akan memaksimalkan layanan pendidikan yang diberikan. Selanjutnya, sistem layanan pendidikan. Dalam memilih sistem untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkesulitan belajar, harus mempertimbangkan beberapa faktor, yakni tingkat kesulitan, kebutuhan anak untuk memperoleh pelayanan yang sesuai, serta keterampilan sosial dan akademik anak. Adapun pilihan penempatan anak berkesulitan belajar yang dipilih oleh sekolah. Yang pertama, kelas khusus yang biasa digunakan yaitu kelas khusus sepanjang hari belajar dan kelas khusus untuk bidang studi tertentu. Di dalam kelas khusus, anak belajar diajar oleh guru khusus. Mereka berinteraksi dengan anak yang tidak berkesulitan belajar pada hanya istirahat. Kemudian ada ruang sumber, di mana ruang sumber menyediakan untuk pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang berkesulitan belajar. Dan kelas reguler dirancang untuk membantu anak berkesulitan belajar dengan menciptakan suasana belajar yang kooperatif sehingga memungkinkan semua anak dapat menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Adapun 3 prinsip pada pendidikan inklusif. Yang pertama, akomodatif, yaitu merupakan perubahan yang dilakukan supaya siswa berkebutuhan khusus dapat belajar di ruangan kelas biasa. Jadi, akomodasi adalah penyesuaian komponen pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai kondisi dan kebutuhannya. Kemudian ada kolaboratif, di mana merupakan kerjasama antar beberapa profesional untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusif, kolaboratif erat kaitannya dengan konsultasi. Dan yang terakhir adalah adaptif, merupakan program pendidikan individual, merupakan program pembelajaran adaptif untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan khusus siswa yang membutuhkan layanan PLB. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.